Oke, kita mulai untuk mata kuliah teknik digital. Kita masuk ke materi gerbang logika ya. Sebelumnya untuk tugas ada yang masih bermasalah untuk submit ininya. Saya nggak bisa masuk ke LMS-nya, Pak. Kenapa itu? Saya ada cari-cari kelas teknik digital tapi nggak ada. Nanti yang tadi BA saya ya. Iya. Oh iya, coba nanti saya cek ya Oke. setelah kuliah ini. Oke. Baik, kita mulai ya. Kita nanti akan membahas terkait dengan gerbang logika ya. Jadi gerbang logika ini merupakan rangkaian yang dasar dari teknik digital sebenarnya. Jadi gerbang merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan, tetapi di sini memiliki satu sinyal keluaran ya. Dan ini merupakan dasar dari sistem digital yang kita pakai seperti itu. Dan bilangan biner atau heksadesimal dan sebagainya yang sudah kita pelajari nanti akan tetap kita pakai ya untuk melambangkan bilangan digitalnya. Tapi nanti kita lihat dulu ketika kita belajar gerbang logika, berarti di sini untuk masukan-masukannya ya berupa bilangan 0101 ya, atau bilangan binernya itu. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa untuk kondisi status atau kondisi logika 1 itu biasanya kita sering menyebutnya adalah high ya. Kondisi high, logika tinggi ya, atau tegangan tinggi ya, sama aja ya. High low, high low. Misalkan high itu 1 ya, atau logika tinggi ya 1. 0, logika 0 itu low atau rendah, atau kalau diukur dari tegangan berarti ini tegangan rendah ya. Kalau kita lihat dari TTL, maka untuk logika 1 itu sekitar antara 2 volt sampai 5 volt ya. Itu menunjukkan logika 1 kalau di sistem TTL-nya. Transistor transistor logic atau TTL-nya. Jadi sebenarnya kalau kita mengirimkan logika 1, misalkan kita menggunakan suatu mikroprosesor atau mikrocontroller, kita mengaktifkan logika high pada suatu pin, itu kalau kita ukur tegangan pin tersebut itu ya berkisar 2 sampai 5 volt ya. Kalau logika low berarti antara 0 sampai 0,8 volt ya. Jadi tidak mesti 0 volt ya, bisa 0,5 sampai 0,8 itu masuk ke dibaca sebagai logika low ya. Kalau 2 volt sampai 5 volt itu dibaca logika 1. Kemudian pertanyaannya, di antara 0,8 volt sampai 2 volt ini apa? Logika apa? Ada yang tahu nggak nih? Karena kan high itu 2, minimal 2 ya. Biasanya 2 sampai 5 volt. 0 itu adalah dari 0 volt sampai 0,8 lah. Tegangan 0,8 sampai 2 volt itu masuk logika apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kondisinya? Itu masuk ke kondisi tidak terdefinisi ya. Jadi itu kondisi atau status tegangan yang harus dihindari ya. Karena kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa mendefinisikan itu logika high atau low ya. Dan ketika Anda merancang suatu sistem digital ya, pasti tegangan-tegangan seperti itu ya di antara 0,8 sampai 2 itu harus dihindari. Bahkan kalau ada drop tegangan, misalkan harusnya logika high, tapi itu terjadi drop tegangan, kemudian logikanya turun, harusnya 1 ya, misalkan 1 kan minimal 2, ternyata ada drop tegangan menjadi 1,5, maka bukan 1 lagi, itu logikanya sudah tidak terdefinisi. Nah itu harus dihindari, harus dikuatkan ya, harus dihindari. Sebentar, ada yang masuk. Oke, slide-nya bisa bergerak ya ini ya slide-nya.
Bisa, Pak. Oke. Kemudian aljabar bulan ya. Aljabar bulan itu juga nanti sesuatu yang akan kita pelajari di gerbang logika ya. Di mana nanti suatu rangkaian gerbang logika itu akan membentuk suatu aljabar bulan. Aljabar bulan ini memiliki 3 operasi dasar ya, yaitu OR, AND, dan NOT ya. OR, AND, dan NOT ya. Nah, ini merupakan 3 operasi dasar ini yang disebut operasi logika. Ya tidak, ya semua operasi gerbang logika ya berkisar di antara 3 operasi dasar ini. Ada beberapa kombinasi ya, ada XOR, ada NAND, ada NOR, itu semuanya nanti kombinasi dari AND, OR, dan NOT saja, seperti itu. Kemudian ya rangkaian digital disebut sebagai rangkaian logika atau gerbang logika yang dibangun dari dioda, transistor, dan resistor yang dihubungkan sehingga output rangkaian merupakan hasil dari operasi OR, AND, dan NOT. Jadi gerbang-gerbang OR, AND, dan NOT ya itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi rangkaian elektronika ya atau rangkaian digitalnya itu tersusun atau dibuat dari kombinasi dioda, transistor, dan resistor. Sehingga dari kombinasi dioda, transistor, dan resistor itu akan memiliki sifat nanti operasi OR, AND, dan NOT ya. Tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk gerbang logika memiliki 2 atau lebih inputan dan 1 output ya. Di situ disusun dari beberapa transistor, resistor maupun dioda ya. Tapi ketika kita nanti merancang sebuah sistem digital ya, kita menggunakan IC gerbang logika saja, langsung gerbang logika ya. Tanpa kita harus membuat rangkaian dari dioda, transistor atau resistor untuk membentuk gerbang logika AND, OR, dan NOT. Tapi ada juga di situ sudah tersedia IC gerbang logika. IC apa saja, gerbang logika apa saja itu ada. AND, OR, NOT, ya XOR, NAND, NOT, dan NOR, dan sebagainya ya. Itu ada semua. Ya. Jadi kita nggak perlu tahu dalamnya seperti apa. Yang penting kita tahu prinsip kerja dari gerbangnya itu seperti apa. Kemudian ketika kita bicara gerbang logika itu juga pasti kita akan belajar atau berbicara tentang tabel kebenaran ya, tabel kebenaran dari gerbang logika yang kita operasikan ya. Tabel kebenaran dari gerbang OR seperti apa, tabel kebenaran dari gerbang AND seperti apa, dan NOT seperti apa, itu nanti ada ya. Jadi tabel kebenaran ini merupakan gambaran bagaimana sebuah output dari rangkaian logika digital itu bergantung kepada logic level yang ada pada rangkaian inputnya. Jadi kondisi output ya pada suatu gerbang logika itu ditentukan oleh inputnya ya, dan ini digambarkan oleh tabel kebenaran. Jadi outputnya itu mau high atau low itu tergantung dari inputannya. Dan itu tercermin atau itu direpresentasikan dalam bentuk suatu tabel kebenaran. Misalkan di situ ada 2 input A dan B ya. Jika A 1 atau high, B low itu outputnya apa? Itu akan digambarkan dalam bentuk tabel kebenaran seperti itu. Kemudian untuk jumlah kombinasi inputnya yaitu 2 pangkat N ya. Untuk 2 input berarti kombinasinya adalah 2 pangkat 2 ya, yaitu 4 kombinasi input ya. Nanti kita lihat ya. Nah, seperti ini misalkan. Ini kita ada punya 2 input ya, A dan B ya. Maka berapa kombinasi luarannya? Berarti di sini atau kombinasi input ya, juga bisa kombinasi input ada 2 pangkat 2 itu 4 ya. Ini Anda bisa lihat nih, 1, 2, 3, 4 kombinasi dengan 2 input. Cara menyusun tabel kebenaran ya, untuk gerbang-gerbang dasar seperti yang mudah sebenarnya. Dari sisi sebelah kanan sendiri ya, Anda buat susunannya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian menginjak ke kolom sebelah kiri, berarti ini 0, 0, 1, 1.
Kalau ini adalah ada 3 berarti di sini nolnya ada 4 ya, per 4 digit ya. 0 0 0 0 1 1 1. Jadi kalau Anda lihat di sini yang 3 input, paling kanan Anda urutkan inputannya dari 0 1 0 1 0. Jadi selisih 1 digit. Perubahan dari 0 ke 1. Nah, kemudian yang sebelah kirinya lagi itu selisih 2 digit untuk perubahan setiap level logiknya. 0 0 1 1 0 0 1 1. Nah, sebelah kiri lagi karena ini ada 3 input, maka ini selisihnya 4 digit. 0 0 0 0 1 1 1 1. Demikian juga kalau 4. 4 juga sama ya. Ini Anda urutkan ya perubahan dari sebelah kanan dulu ya, dari 0101, kemudian sebelah kirinya 0011, sebelah kirinya lagi 4 digit 00001111. Sebelah kirinya lagi ini berarti 8 ya. 0000000011. Ya, mudah. Ini kombinasinya. Nah, Anda bisa lihat kombinasi inputnya 2 pangkat N ya. Ini 3 inputan beri 2 pangkat 3 atau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang 4 input berarti 2 pangkat 4, 16. Ini ada 16 kombinasi. Dan ada 16 output juga, kombinasi output ya. Yang mungkin keluar seperti itu. Nah, ini merupakan tabel kebenaran. Yang mana tadi definisi dari tabel kebenaran adalah suatu representasi output. Ya, nilai output tergantung dari kombinasi inputnya. Ya. Kita bisa melihat, misalkan kombinasi, jika kombinasi inputnya adalah A itu 0, B 0, C 1, maka outputnya 1. Ya, seperti itu. Bisa misalkan A 0, B 1, C 1, outputnya 0. Nah, ini kita tentukan di sini. Karena nanti kalau kita mau menyusun suatu rangkaian logika, ya kita membuat tabel kebenaran dulu, baru kita membuat gerbang logikanya. Misalkan kita mau mengatur apa ya, traffic light ya, traffic light. Ya, pengaturan traffic light ada perempatan. Jika kondisinya ini, seperti ini, maka ini akan aktif, akan high. Jika kondisi seperti ini, maka akan off ya, mati atau low seperti itu. Nah, dari sini setelah kombinasi gerbang logikanya, tabel kebenarannya sudah kita buat, baru kita susun sebuah gerbang logika, rangkaian gerbang logika yang bekerja berdasarkan tabel kebenaran ini, seperti itu. Kira-kira itu. Nah, jadi tadi ada gerbang logika, kemudian ada aljabar Boolean ya, aljabar Boolean ya. Ini nanti juga dari tabel kebenaran ini muncul aljabar Boolean ya. Kemudian ada tabel kebenaran. Sekarang kita masuk ke gerbang pertama ya, gerbang OR ya. OR itu ya identik dengan penjumlahan lah ya. Dan simbolnya pun ya tanda plus gitu, tanda penjumlahan simbolnya. Operasi OR ini merupakan operasi logika di mana akan menghasilkan nilai 1 jika salah satu inputannya adalah bernilai 1. Jadi output dari gerbang logika OR ini akan bernilai 1 jika salah satu inputannya itu bernilai 1. Itu syaratnya. Anda bisa lihat di tabel kebenaran. Selama salah satu inputannya dia bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Mulai dari yang 01 ini, maka 1 ya. 10, 1, 11, 1. Itu. Mudah dihafalkan ya. Mudah dipahami dan mudah dihafalkan. Saya mirip penjumlahan sebenarnya. Kalau Anda lihat 0 tambah 0 ya 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Nah, cuma yang ini beda ya. 1 tambah 1 ini beda. Ya. Jadi intinya gini, kuncinya kalau gerbang OR ini, gerbang OR adalah bahwa jika salah satu input yang 1, maka outputnya 1 itu aja. Salah satu inputnya bernilai 1, high, maka outputnya pasti bernilai 1. Gerbang N, ini masih gerbang OR ya, sorry. Gerbang OR 3 input ya. Ini tabel kebenarannya. Ini tabel kebenaran dari OR ya. Logika OR seperti ini tabel kebenarannya. 0, 1, 1, 1 outputnya. Tergantung dari inputannya. 3 input A, B, C. Nah, kita susun dari mulai dari kanan dulu 0101 ya sampai yang A 000 4 digit ya. Perubahannya 4 digit.
Kemudian outputnya berapa? Di sini outputnya adalah A plus B plus C, itu maksudnya adalah OR ya, ini bukan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan kemarin 1 plus 1 kan 0 ya, cuma 1. Yang penting di sini inputnya adalah harus bernilai 1, maka outputnya 1. Anda bisa lihat di cek di sini. Kalau salah satunya inputannya 1, maka outputnya juga 1. Ya, itu. Seperti itu. Penulisannya seperti apa ini? Operasi OR ini penulisannya adalah X sama dengan X ya. A plus B. Yang 3 input, X sama dengan A plus B plus C, itu adalah OR ya. Kalau digambarkan dalam bentuk operasi logika ya, ini logika OR. Nah, ini yang namanya aljabar Boolean ya. Aljabar Boolean ya ini. Ya, bagaimana membuat suatu aljabar persamaan ya dari tabel kebenaran yang kita buat. Nah, ini untuk OR ya. Ini untuk OR, ini untuk OR. Nanti kalau kita bisa membuat suatu tabel kebenaran berdasarkan logika yang kita gunakan untuk merancang sebuah rangkaian logika digital ya. Di mana nanti kita akan membuat suatu aljabar Boolean. Kalau sudah ketemu aljabar Boolean, kita tahu gerbang logika apa saja yang harus kita butuhkan untuk menyusun suatu rangkaian digital berdasarkan gerbang logika yang atau berdasarkan aljabar Boolean yang kita susun seperti itu. Sekarang gerbang N. Untuk gerbang N itu ini definisinya ya. Merupakan operasi logika di mana akan bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1, yaitu. Jadi gerbang N itu akan bernilai 1 jika semua inputannya itu bernilai 1. Ya, kalau 2 inputan berarti kalau A dan B bernilai 1 baru outputnya 1. Jika salah satunya 0 berarti 0 outputannya. Seperti itu. Misalkan ada 5 inputan. Kalau ingin outputnya bernilai 1, maka kelima-lima inputannya harus bernilai 1 ya, itu. Contohnya di sini yang 3 inputan. Dia akan bernilai 1 jika ketiga inputannya adalah bernilai 1. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka outputannya 0 ya. Anda bisa lihat nih hanya 2 inputan yang bernilai 1 ya sampai sini. Kalau yang ini hanya 1 inputan yang bernilai 1 sehingga nilainya seperti itu. Ya, harus Anda pahami nih, OR dan AND. Karena itu dasar ya, operasi dasar. Jadi Anda harus paham. Kalau OR tadi apa? OR itu outputannya akan bernilai 1 jika salah satu inputannya adalah bernilai 1 atau high. Kebalikan dari N itu akan bernilai 1 jika semua inputannya bernilai 1. Ya, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka outputan on N-nya itu adalah 0 seperti itu. Anda bisa lihat di sini atau di sini. Nah, sekarang not. Not ini adalah satu inputan dan satu output. Ya, not itu sebenarnya inverter ya atau kebalikan. Mengembalikan kondisi input ya. Seperti itu. Kemudian notasi dari operasi not itu adalah strip atas ya, itu namanya apa ya. Jadi kalau A itu inputan, maka not A itu adalah A ada strip atasnya, tanda stripnya di sini. Tanda strip A, ini adalah not A maksudnya ya. Jadi operasi not itu memberikan output dengan nilai kebalikan, membalikan atau menginverse nilai inputnya ya. Jika inputnya 0 berarti di sini outputnya 1. Jika inputnya 1 berarti outputnya 0 seperti itu ya. Ya gini, tabel kebenarannya cuma sederhana ini. Kan karena satu input berarti 2 pangkat 1 ya, dua kombinasi ya, 0 dan 1 saja. Jika 0 outputnya 1, jika inputnya 1 outputnya 0. Itu. Nah, ini beberapa rangkuman ya untuk gerbang N, OR dan NOT. NOT ya inverter atau inverter namanya, inverter membalik. Simbolnya seperti ini, A aksen ya atau strip ya, A aksen ya. Saya ingat A aksen. Tabel kebenarannya seperti ini, timing diagramnya ini. Timing diagram sebenarnya
melambangkan kondisi inputan. Ya, inputannya low, outputannya high. Anda bisa lihat. Inputannya high, outputannya low. Inputannya low, outputannya high. Seperti itu. Kemudian N. N ini penulisan aljabarnya adalah A titik B, ya, itu N. Ini tabel kebenarannya, ya. Jika outputnya bernilai 1, jika semua inputannya 1 nilainya, atau high semua. Nah, contoh timing diagramnya ini 01, 01, 01, ya. Ini ya, 01, 01, ini gambar 01, 01, 01. Kalau yang B, 00, 11, 00, 11. Nah, hasilnya dia akan high jika kondisi inputannya high semua di sini. Dia akan high. Selain itu dia akan 0. Kondisinya akan 0 semua. Operasi OR. OR ini outputnya bernilai 1 jika salah satu inputannya itu bernilai 1. Cukup salah satu inputannya bernilai 1, maka outputannya itu akan bernilai 1. Nah, timing diagramnya Anda buat, karena ini dua input ya. 01, 01, 01. Hanya adalah 00, 11, 00, dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat logikanya. Jika salah satu inputannya bernilai 1, maka dia outputnya high. Ini Anda bisa lihat di sini. Di sini inputan yang high itu adalah B, maka outputannya high. Dan seterusnya. Kalau yang 00 berarti ya di sini 0. Ini 00, ini 0 outputannya. Ini juga ya, B0, A0, B0, dan seterusnya. Jadi melihat dari tabel kebenaran untuk masing-masing operasi. Nah, sekarang gerbang NOR dan NAND. NAND itu apa? NOR itu not OR, ya. Gerbang NOR dulu ya, not OR ya. Simbol dari gerbang NOR itu mirip dengan simbol gerbang OR, cuma di ujung ininya sebelah kanan itu diberi tambahan lingkaran kecil. Ini tandanya adalah NOT, ya, tandanya NOT seperti itu. Kalau kita perdetailkan lagi, maka gerbang NOR itu bisa kita buat dari gerbang OR ditambah gerbang NOT seperti ini. Jadi ini gerbang OR, terus kemudian outputnya masuk ke gerbang NOT seperti itu. Walaupun gerbang NOR sendiri di IC itu ada, sudah ada sendiri. Jadi nggak perlu kita membuat dari gerbang OR ditambah dengan gerbang NOT, ya. Jika kita tidak menemukan gerbang ini, ya, di IC-nya tidak ada, maka kita bisa mengakali dengan membeli IC untuk gerbang OR ditambah gerbang NOT. Tinggal Anda hubungkan output gerbang OR dimasukkan ke input gerbang NOT, ya. Sama, hasilnya akan menghasilkan NOR. Nah, sekarang kita logikanya. Logikanya nih, ini logika inputnya ya, A dan B ini, A dan B. Nah, maka kita kombinasikan dulu berdasarkan ini dulu ya, paling mudah ya. OR dulu. Operasi OR ya. Maka di sini kita lihat 0 0 0. Ini A plus B dulu ya, OR dulu. 0 1 1 1 0 1 1 1 1. Ya, ini adalah merupakan luaran dari operasi OR di sini ya. Jadi titik ini luarannya nih. Baru kemudian Anda masukkan ke gerbang NOT. Jadi kebalikan. Jadi 1 0 0 0 0. Seperti itu. Jadi untuk gerbang NOR itu dia akan bernilai 1 jika inputannya adalah, Anda bisa lihat, bernilai 0 semua, ya. Jika inputannya bernilai 0 semua, maka gerbang NOR ini outputnya bernilai 1. Ya. Jika salah satu tidak bernilai 1, jika salah satunya satu inputnya tidak bernilai 0, ya, misalkan ini 0 1, ini kan ada 1. Maka outputnya 0 ya. Ini Anda harus hafalkan ini. Anda hafalkan. Atau kalau misalnya Anda nggak hafal, bingung ya, suatu saat Anda NOR itu Anda lupa gerbang logikanya, Anda buat dari sini aja. Dari gerbang OR dan NOT seperti ini. Kemudian hasil akhirnya gimana? Oh, ternyata outputnya dia akan bernilai 1 jika kedua inputnya 0 seperti itu. Itu yang NOR ya, gerbang NOR ya. Itu harus Anda hafalkan logikanya ya, karena nanti ketika Anda menyusun aljabar bulan, persamaan dan sebagainya, itu perhitungan perkalian dan sebagainya, penjumlahan, itu Anda harus hafal logika ini.
logika-logika tabel kebenaran tadi. NOR itu adalah outputnya 0 atau low jika kedua inputnya low. Kebalikan dari NAND. NAND ini ya mirip, simbolnya mirip dengan gerbang N, cuma ditambahkan dengan bulatan kecil di ujungnya, sama dengan tadi NOR ya. Dan ini juga disusun dari gerbang N ditambahkan atau dimasukkan, outputnya dimasukkan ke gerbang NOT. Ya. Ini gerbang N, outputnya dimasukkan ke gerbang NOT. Seperti itu. Simbolnya, simbolnya kayak gini ya. Ini tadi saya lupa simbol ini. Jadi gerbang NOR itu simbolnya seperti ini ya. A plus B di inverse, di aksen, ada aksennya. A plus B aksen. Ini ada simbol garis di atasnya. Berarti ini menandakan bahwa itu adalah gerbang NOR ya. A plus B itu di-OR-kan, baru kemudian di-NOT-kan. Sehingga di sini adalah gerbang NOR ya. Tulisannya gerbang NOR di sini. Simbol penulisan gerbang NOR. Ini merupakan kombinasi kan antara OR dan NOT ya. Kalau gerbang N ya, yaitu N dan NOT. Jadi tulisannya adalah ini A titik B diaksenkan atau di-NOT-kan seperti itu. Sekarang kita lihat hasil tabel kebenarannya dari operasi yang B ini ya. Jadi kita buat inputannya AB-nya ya. Kemudian kita susun seperti ini. Baru kita cari operasi N-nya dulu ya. N itu akan bernilai 1 jika kedua inputnya 1. Kemudian dibalik dengan NOT. NOT itu adalah hasilnya 1, 1, 1, 0 itu. Jadi kebalikan dari NOR ya. Kalau NAND itu berarti outputnya akan bernilai 0 jika inputannya 1 ya. Outputnya akan bernilai 0 jika inputannya adalah 1. Kedua inputannya adalah 1. Kalau OR NOR kan beda. Dia akan bernilai 1 jika kedua inputannya 0 ya. Anda harus Anda harus hafalkan ya. NOR itu adalah nilainya 1 jika kedua inputannya 0. Kalau NAND itu adalah inputannya 0 jika outputnya 0 jika kedua inputnya 1 ya. Seperti itu. Atau Anda bayangkan aja operasi N kemudian dibalik seperti itu. Operasi N dibalik. Nah, ini contoh rangkumannya ya. Gerbang N, not N ya. Ini simbolnya, kemudian ini aljabar booleannya, kemudian ini tabel kebenarannya ya. Di mana untuk gerbang NAND itu akan bernilai 1 jika kedua inputannya harus 1 semua. Jika salah satunya tidak 1, maka ya nilainya 1 atau bukan 0. Timing diagramnya bisa saya jelaskan tadi. Kemudian gerbang NOR ya, not OR itu ini simbol gerbangnya ya. Kemudian ada lingkaran kecil di ujungnya, kemudian ini tabel aljabar booleannya. Ini sama dengan A plus B di inverse itu adalah NOR, NOR ya. Tabel kebenarannya ini ya, di mana dia akan bernilai 1 jika kedua inputnya 0 seperti itu. Yang lain berarti 0 ya. Yang lain 0. Oke, sebentar saya izin ke
Suara udah masuk? Halo, tes? Udah Pak. Kita lanjutkan ya. Kemudian tambahan ya, XOR ya. XOR ya. XOR itu exclusive OR ya. Dan XNOR. XOR dan XNOR. Untuk simbol gerbangnya seperti ini, seperti OR, cuma ada tanda di inputannya seperti ini ya. Ini adalah exclusive OR ya. Kemudian yang XNOR berarti gerbang NOR ditambahkan ini inputannya itu. Seperti itu. Ya. Untuk aljabarnya ya, penulisan aljabar ini A plus dalam lingkaran plus ini ya, Anda bisa lihat A dalam lingkaran plus B. Kalau XNOR berarti XOR yang dinotkan ya. XNOR kan sebenarnya XOR yang dinotkan. Jadi kebalikannya sebenarnya. Nanti hasilnya ya merupakan kebalikan dari XOR outputnya. Kalau penulisan aljabar booleannya itu A plus dalam lingkaran ini B diinverse atau dibalik ya, dinotkan. Nah, kita lihat untuk XOR dulu tabel kebenarannya. Anda lihat ya di sini bahwa Anda bisa menghafal salah satu ya. Yang ini yang 0 dulu. Outputnya akan berdiri 0 jika kedua inputannya sama ya. Intinya gitu. Output ya, Anda bisa lihat akan bernilai 0 jika kedua inputannya bernilai sama, baik 00 atau 11, maka outputnya 0. Jika kondisinya di luar itu, maka outputnya adalah 1, baik inputannya 01 atau 10, maka outputnya 1 itu. Anda cukup menghafalkan ini satu saja, nanti kalau XNOR itu kebalikan dari sini. Berarti ini berarti kalau 00 ini 1 di sini. Kan sebenarnya kan kalau XNOR itu adalah XOR yang dinotkan. Jadi output di sini dinotkan semua ya. Ini 0 jadi 1, 11 jadi 00, 0 jadi 1 ya. Gitu. Kalau Anda katakanlah kadang lupa untuk menghafal satu-satu ya, Anda cukup kalau kebalikan seperti ini Anda cukup menghafal satu, yang lain nanti Anda kebalikan dinotkan saja. Biasanya saya menghafalkan XOR saja. XOR adalah output akan bernilai 0 jika kedua inputannya sama. Ya. Kalau XNOR berarti Anda kebalikan dari output dari XOR ya. Seperti itu. Oke, sampai sini kita sudah belajar ada berapa? Ada OR, ada AND, ada NOT, ada NOR, ada NAND, kemudian ada XOR, ada XNOR seperti itu. Dengan simbol-simbol masing-masing ya, seperti ini. Setiap rangkaian digital bagaimanapun kompleksnya, maka dapat digambarkan menggunakan 3 operasi dasar boolean, yaitu OR, AND, NOT. Ini adalah tadi yang saya sampaikan bahwa OR, AND, NOT itu adalah 3 gerbang dasar pada sistem digital. Maka kebanyakan seberapa kompleksnya suatu sistem digital atau gerbang-gerbang logikanya itu ya kombinasi dari AND, OR, maupun NOT. Yang tadi XOR contohnya XOR saja. XOR atau XNOR kan sebenarnya kalau kita jabarkan ya itu ada kombinasi dari itu semua. X, AND, dan NOR ya. AND, NOT, dan OR. Seperti itu. Sekarang kita lihat ada suatu contoh di sini, ada gerbang logika AND dan OR ya. Masing-masing 2 inputan, di mana untuk inputan A dan B itu masuk ke gerbang AND, sedangkan inputan OR itu terhubung ke inputan C, dan satu lagi inputan OR ini terhubung ke output dari gerbang AND di sini ya. Kalau dalam sistem seperti ini berarti sebenarnya inputannya ada berapa sih? 3 kan, ABC ini. ABC ini adalah inputan dari luar. Seperti itu. Dan satu buah output ya X di sini. Gunakan persamaan boolean, maka kita dapat dengan mudah membuat persamaan outputnya. Ya. Nah, contoh misalkan gerbang 1N ya, gerbang 1N ini ya, maksudnya dengan input A dan B ya, maka outputnya kan AB di sini ya.
Output gerbang N dan input C itu nanti ya, output gerbang N di sini dan input C itu nanti akan masuk ke gerbang OR dan outputnya adalah merupakan output sistem semuanya. Berarti di sini kita akan lihat berapa inputannya, ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita susun tabel kebenarannya. ABC ya, ABC. Kita buat kolom ABC. Ya, seperti tadi kita mulai dari kanan dulu ya. Dari kanan dulu susunan ininya ya. Karena di sini ada 3 input, maka ada berapa kombinasi? 2 pangkat 3 itu 8. Berarti di sini ada 8. 1 2 3 4 sampai 8. Kita susun ya logiknya di sini 0101 ya, perubahannya 1 digit per perpindahan logika. Yang B perpindahannya 2 digit ya, 0011 0011. Kalau yang A ini 4 digit 0001111 seperti itu. Baru kemudian kita lihat di sini karena ini A dan B itu terhubung ke gerbang N, maka operasi A dan B ini hubungannya dengan N ya. Berarti A B, A N B. 000 000 01 0 01 0 100 100 11 ini ada yang salah ya. Ini seharusnya 1 ya. 1 1 1 ini 1 1 1 nih. Ini harusnya 1 ya, sorry. Ini harusnya 1. Ini ada yang salah ini. Sebentar. 0 0 1 ya, ini 1 1 ya 1 karena N ya. Seperti ini 1 1 1. Baru kemudian antara ini AB ini dengan C itu diorkan ya. 0 or 0 0. 1 or 0 1. 0 or 0 0 atau di plus saja ya. 1 plus 0 1 atau or ya. 0 or 0 0 1 or 0 1. Ini harusnya 1 ya. Maaf. Ini 1. Sebentar. Ini 1 tadi ya. Ini 1. Ini 0. 1 0. Berarti ini 1 harusnya nih. 1. Ini 0 diorkan dengan 0. Berarti ini adalah 1. 1 or 1 ya. Berarti 1. Ini ada yang salah ya. Karena di AB ini A and B ya. Di sini 1 N 1 ya. Harusnya 1 di sini. 1 N 1 1. Sehingga 1 or 0 berarti ini harusnya 1 ya. Ini ada yang salah. Itu ya. Ini nanti saya koreksi ya. Ini harusnya 1 dan ini 1 ya. Ketika operasi dari sebuah rangkaian dinyatakan dalam persamaan bulan atau aljabar bulan, maka kita dapat membuat rangkaian logika secara langsung berdasarkan persamaan tersebut ya. Contoh misalkan ini ada sebuah aljabar bulan ya, AC plus BC aksen plus A aksen BC. Berarti di sini ada apa? Ada gerbang N, gerbang OR dan gerbang NOT ya. Seperti itu. Kalau kita melihat persamaan ini, berarti Anda bisa melihat ada berapa inputan. Ada 3 input A, B, C. Ada 3 input A, B, C. Ini Y-nya itu output ya. Maka Anda bisa lihat taruh di sini berarti A, N, C ditambah B, N, C aksen ditambah A aksen ditambah kali apa di N, B, N, C. Berarti di sini kita butuh gerbang OR dulu ya. OR ini untuk gerbang yang terakhir ya, sebelum output ini Anda bisa lihat. Ada 3 gerbang N di sini. Ini gerbang N 2 input, gerbang N 2 input, ini gerbang N 3 input ya. 3 input ya, ini 3 input. Anda bisa lihat ya, yang diorkan bersamaan. Bersama di atas semuanya 3 gerbang N, ini 1, 2, 3 gerbang N, dan 2 gerbang NOT ya. C sama A itu ada gerbang NOT. Dan 1 gerbang OR. Ini 1 gerbang OR karena nanti OR-nya itu untuk mengorkan semua ini. AC, BC, ABC ini diorkan semua. Kita lihat gambarnya. Nah ini. Gerbang OR ini berada pada sisi terakhir ya, sebelum output. Ya, karena dia akan menjumlahkan seluruh N, operasi N dari 3 gerbang N ini. Mulai dari AC dulu. A,
Ini ada inputannya. A, B, C. A, C, A, N, C. Berarti inputan A masuk ke gerbang N. Di sini yang di atas tuh AC ya. Kemudian inputan C, ya di sini inputan C masuk ke gerbang N atas. Berarti outputnya adalah AC. Ini AC, ini output AC. B, C aksen. Berarti inputan C ini harus dinotkan dulu. Jadi inputan C ini inputan C ya. Ini inputan C, Anda inverter dulu atau Anda notkan dulu. Baru output dari gerbang not ini masuk ke gerbang N yang kedua. Ini sebagai C aksen. Ya C aksen ini ya atau not C itu di N-kan dengan B. Ya, ini input B sehingga menghasilkan B N C aksen. Kemudian yang A aksen B C ya, berarti ada 3 input nih. Berarti gerbang N yang ketiga ini ada 3 input. Di mana untuk inputan yang pertama itu adalah not A. Berarti ada inputan A dimasukkan ke gerbang not menjadi not A masuk ke inputan pertama dari gerbang N yang terakhir. Kemudian B-nya Anda ambil inputan B, C-nya Anda ambil inputan C. Nah, sehingga output dari gerbang N terakhir adalah A aksen B, C. 3 output dari gerbang N yang ini itu nanti masuk ke gerbang OR dijumlahkan. Nah, Anda bisa lihat persamaan ini. Jadi kan AC plus, ini AC, plus BC aksen, plus A aksen BC. Plus ini maksudnya OR ya, maksudnya OR. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Untuk gerbang N OR not sama tabel kebenaran. Aljabar bulan yaitu aljabar yang merepresentasikan output dan input dari gerbang logika. Ya. Seperti itu. Nah, itu nanti tinggal ini kita buat persamaan tabel kebenarannya. Ya. Jika ini 1, 1, 1, 0, 0, 0 berapa? Yang tadi kombinasi ini ya tadi ya. Nah, tadi kombinasi seperti ini. Nah, kombinasi seperti ini, Anda bisa cari nilainya satu-satu ya. AC nilainya berapa, BC aksen berapa, dibikin kolom di sini AC, BC aksen, terus ini kolom terakhir adalah A aksen BC. Nanti yang terakhir adalah penjumlahan Y-nya tadi ya, penjumlahan semua kolom tadi. Ini A aksen, BC aksen, A aksen, BC. Anda buat tabel kebenaran bisa ini. Nah sekarang menurunkan tabel kebenaran ya yang tadi saya sebutkan tadi dari gerbang ada persamaan bulan atau aljabar bulan. Misalkan contoh 1 ya, ini inputan A dan B. Kemudian ada gerbang not di inputan A, kemudian ada gerbang N yang meng-N-kan kedua inputan ini. Maka Y sama dengan A aksen titik. Oh ini salah juga ini. Ini bukan tambah ini. Ini not ini. Sebentar. A aksen B. Kalau dilihat dari gerbang logika ini OR ya, bukan N ya. Ini OR ya. Ini gambarnya salah. Ini harusnya OR nih, gerbang OR ya. Nanti saya betulkan ya PPT-nya. Ini OR, gerbang OR. Ya ini OR ya, bukan N. Nanti Anda salah. Oke, sekarang kita lihat inputannya ya, A dan B. Ya, mulai kita susun ya, karena ini 2 inputan berarti 2 pangkat 2 ya 4 kombinasi. 01, 01, 00, 11. Ini not A ya, ini not A ini. Jadi not A berarti ini dinotkan aja 0, ini 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Baru kemudian Y itu adalah OR-nya dari ini A aksen OR B ya. Ini di A aksen di OR-kan dengan B di sini. 0 OR 1 itu hasilnya adalah 1 kan. Jadi kalau OR itu akan bernilai 1 jika salah satu inputannya bernilai 1. Ya, ini 01, 1, 11, 1, 00, 0, 1, 0, 1. Jadi saya yakin ini adalah gerbang OR, bukan gerbang N. Ini salah. Kemudian kita lihat juga
Ini OR ya, gerbang OR, jadi B OR C, baru kemudian di N-kan dengan A ya. Sehingga persamaan booleannya adalah Y sama dengan A di N-kan dalam kurung ya, dalam kurung karena ini hasil OR B plus C. Jadi ini adalah A N B plus C itu, atau A N B OR C seperti itu. Dari sini bisa ketahuan ini ada 3 input A B C ya, A B C. Nah, kita susun dalam 8 kombinasi 2 per 3 kan 8. 0101 0011 0000 111. Oke, kita cari dulu yang BC yang diorkan nih, B dan C diorkan. 000 011 101 111 dan seterusnya seperti ini. Udah ketemu BC, output dari BC itu nanti di-N-kan dengan A. Jadi nilai ini dengan A itu di-N-kan ya. 000 100 dan seterusnya sampai N itu kan dia akan bernilai 0 jika salah satu inputannya adalah 0 ya, atau dia akan bernilai 1 jika kedua inputnya 1 gitu aja. N. Ini kedua inputnya 1 berarti 1 1. Salah satu inputannya 0 maka pasti N outputnya N itu adalah 0. Ya. Salah satu. Ini karena di sini 0 berarti pasti 0 semua. Kalau 1 ya belum tentu 1, ya tergantung inputan yang satunya lagi 1 atau 0 ya. Seperti itu. Konsep ke awal tadi bahwa gerbang N dia akan bernilai 1 jika kedua nilai inputannya adalah 1 ya. Selain itu dia 0 semua. Oke, sekarang ini ada 4 inputan A B C D. Ini 2 gerbang N dan 1 gerbang OR ya. Nah, berarti Y-nya atau outputnya itu sebenarnya tetap penjumlahan dari A N B ditambah C N D. OR ya, ini OR A N B diorkan dengan C N D gitu ya. Ini aljabar booleannya ya. Nah, ya tinggal Anda buat A B C D ini 0 1 0 dan seterusnya, banyak sekali di sini. Kemudian apa ya? Di-N-kan dulu ya, di-N-kan dulu. Ini sebenarnya kalau mau ditambahkan kolom yang lebih banyak lagi lebih baik ya. A, B, kolom AB, kolom CD, baru kolom Y seperti itu. Kayak tadi ya. Ini kan per ini ya, per output ini nanti ditambah kolom sehingga menghitungnya mudah atau menyusun X Y-nya itu mudah. AB 0 CD 0 berarti 0. Iya. Atau ini Y sama dengan 1 jika AB, nah ini karena kolom AB itu enggak ada, jadi kita ya kira-kira aja ini bukan kira-kira, itu melihat dari kolom A dan B ya. A N B gitu. A N B 1 atau C D 1 ya. C D 1. Ya ini ya. C D 1 salah satu ya. Ini kan C N D. CND berarti CD 1 di-N-kan dengan 1 kan 1. 1 diorkan dengan 0, berarti ini 1. Ya, itu seperti itu. Kalau paling mudah ya Anda tambahkan kolom aja biar Anda nggak bingung. Ini kolom AB sama CD, Anda hitung dulu N-nya berapa, AB, kemudian N dari CD itu berapa, baru Y-nya ini Anda orkan antara AB dan CD. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tentang gerbang N. Ya, gerbang N. Oke, kalau nggak ada saya bertanya ya. Bentar. Saya tak tanya. Stop sharing. Oke, saya bertanya ke Acak saja. Mas Evan Sandria. Ini Evan cowok apa cewek ya? Evan Sandria ya? Cowok, Pak. Oh ya. Mas Evan.
Ya, Pak. Coba Anda sebutkan beberapa gerbang logika yang merupakan kombinasi dari gerbang dasar ya. Tadi kan gerbang dasar ada AND, OR, dan NOT. Anda bisa Itu sebutkan? ada not and, not or, sama XOR termasuk nggak, Pak? Iya, XOR termasuk. Ya, itu, Pak. XOR sama XNOR. XNOR ya. XOR sama XNOR. Iya. Oke. Abdurrahman. Ya, Pak. Coba Anda jelaskan tabel kebenaran dari gerbang N. Gerbang N ya. Kapan dia bernilai 1? Logikanya seperti apa? Gerbang N. Tabel kebenarannya, gerbang N. Maaf, Pak. Bisa diulangi? Ini sinyalnya nge-lag, Pak. Anda coba jelaskan tabel kebenaran dari gerbang N. Ya. Gerbang N. Halo, Mas Abdurrahman? Iya, Pak. Jika inputnya, jika semua inputnya bernilai 1, gimana sih, Pak? Apa ya? Bisa nggak? Maka outputnya bernilai 1 juga. Ya. Untuk jika nilai 0, maka nilai 0 apa yang mana? Yang nilai 0 ya, apa? Output apa inputnya? Inputnya 0 bernilai 0. Tetapi jika salah satu inputnya ada yang 1, maka outputnya juga bernilai 0. Oke, ya betul. Cuma agak ribet itu penyebutannya ya. Jadi gini ya, gerbang N ya, tabel kebenaran adalah output akan bernilai 1 jika kedua inputannya 1 ya. Ini syarat mutlak. Jadi selain syarat ini, kondisi ini berarti outputnya 0 ya. Jadi output bernilai 1 jika kedua inputannya bernilai 1. Selain kondisi ini berarti outputannya bernilai 0. Artinya apa? Jika salah satu outputnya bernilai 0, maka jika salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya 0. Jika kedua inputnya 0, maka outputnya 0. Seperti itu. Itu logikanya. Seperti itu. Ya tadi yang benar ya, udah benar sih, cuma terlalu ribet sih. Tapi nggak apa-apa. Artinya kalau N itu adalah output bernilai 1 jika kedua inputannya harus 1. Jika kedua inputannya tidak bernilai 1 semua, maka pasti outputnya 0 seperti itu. Oke, terima kasih Mas Abdul. Sekarang Mbak Putri, tabel kebenaran nih gerbang logika OR. Coba. Gerbang OR itu dapat menghasilkan nilai 1 jika salah satu atau semua input bernilai 1. Operasi OR ini dinyatakan sebagai tanda tambah. Itu ketika input A dan B bernilai 0, maka outputnya 0. Dan juga A-nya 0, B-nya 1, outputnya akan menjadi 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, outputnya adalah 1. Dan jika A dan B-nya bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Ya, oke. Ya, kita dulu ya. Jadi kalau OR itu berarti output akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Cukup salah satu inputnya ya, bernilai 1. Outputnya akan 0 jika kedua inputnya 0. Seperti itu. Itu logika dari OR. Kalau NOT itu cuma satu input, satu output ya gampang. Tinggal kebalikan dari input ya.
Output adalah kebalikan dari input seperti itu. Kemudian Mas Haikal. Mas Haikal? Halo Mas Haikal, bisa monitor? Mas Haikal? Mas Haikal? Kemana nih Mas Haikal nih? Mas Ahmad Dafa? Mas Ahmad Dafa? Halo Mas Ahmad Dafa? Ini kemana nih? Ini kalau saya panggil nggak menjawab, nggak merespon, saya anggap nggak hadir loh ya. Saya nggak tahu ini di depan laptop atau enggak nih. Mas Haikal ya, Mas Haikal, Mas Ahmad, silakan direspon. Haikal siapa ya Pak? Ada dua Pak. Haikal, emang ada dua? Iya. Haikal Pivaldo ya atau apa siapa nih? Mas Haikal? Haikal Pivaldo. Ini nggak ada ya orangnya ya. Ahmad Dafa? Ahmad Dafa Julian juga nggak ada. Ini saya anggap nanti nggak hadir loh. Ini Haikal Mama Ahmad Dafa ya. Haikal nggak hadir. Ahmad Dafa. Oke, yang lain. Lutfi Hidayat. Mas Lutfi? Iya. Oke. Jika saya punya suatu gerbang N dengan 4 input, berapa kombinasi inputan yang bisa dibuat di situ? Di tabel kebenaran, ada berapa kombinasi inputan? Jika ada 4 input. Halo Mas? Mas Lutfi? Iya, Pak. Berapa? Jika saya punya gerbang N, 4 input, berarti ada berapa kombinasi input pada logika pada tabel kebenarannya? Berapa jumlah kombinasi inputannya? Mulai dari 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1. Itu berapa kombinasi inputannya? Halo Mas Lutfi? Berapa? Tadi berapa? Gak jelas suaranya? 16, Pak. Oke, 16. 2 pangkat 4 ya. 16. Oke. Baik, kita lanjutkan ya untuk aljabar bulan ya. Lanjutkan sedikit aljabar bulan. Alternatif, nanti saya ambilkan dari sini aja. Cukup lengkap. Saya ambil dari buku aja dulu. Belum saya pindah ke PPT yang ini ya.
teorema aljabar bulan ya, atau di sini juga ada ya, apa namanya, di ebook yang bahasa Inggris ada. Nanti saya kombinasikan nih dengan buku yang berbahasa Indonesia nih. Oke, aljabar bulan sebenarnya tadi sudah kita singgung ya, aljabar bulan ya. Itu adalah suatu persamaan atau aljabar yang disusun atau ya disusun ya dari gerbang logika ya. Kalau kita ada susunan gerbang logika, maka outputnya itu akan membentuk suatu aljabar bulan. Nah, sekarang kita lihat teorema bulan. Teorema itu ya teori ya. Ini berisi aturan-aturan yang dapat digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika ya. Kalau tadi kan persamaan logikanya bisa banyak ya. Kalau misalkan gambar gerbang logikanya itu adalah banyak, maka Y atau outputnya itu adalah bisa panjang. Nah, teorema bulan ini digunakan untuk menyederhanakan rangkaian yang tadinya rangkaiannya kompleks menjadi sederhana seperti itu. Nah, ini kita lihat dasar-dasarnya dulu. Teori pertama ya, gerbang N ya, gerbang N. Anda bisa lihat di sini dua input. Yang pertama, input pertama X. X itu adalah maksudnya X itu nanti kondisi inputannya itu bisa berubah antara 0 dan 1. Sedangkan inputannya kedua 0, berarti ini tetap. Outputnya tetap 0. Ya. Maka kalau di N, hasilnya pasti 0. Ya. Berapapun nilai X, ya, berapapun nilai X jika di N-kan dengan 0, maka hasilnya 0. Ingat konsep N. Ya. N itu akan bernilai 1 jika kedua inputnya 1. Jika kondisi ini tidak tercapai, ya, artinya salah satu 0, maka pasti outputnya 0, itu kan seperti itu. Maka jika gerbang N seperti ini, jika inputnya 0, di sini udah terkunci satu input ada 0, maka berapapun nilai X di sini pasti nilainya 0 outputnya. Itu maksudnya. Masih N. Coba kita lihat kebalikan ini ya. Di sini X dan ini 1 ya. Di sini X, di sini 1. Maka kondisi outputnya itu tergantung kondisi X-nya. Loh kok bisa? Ya, Anda bisa lihat di sini. Ini kan 1 terkunci 1, berarti X-nya atau kondisi outputnya itu tergantung kondisi inputan X. Misalnya 0 berarti outputnya 0. Karena kok bisa seperti itu ya? Anda coba ketika X-nya 0, berarti 0 N1 kan 0. X-nya 1, maka 1 N1 ya 1. Berarti kondisi seperti ini, jika salah satu input dari gerbang logika itu logik 1, maka outputnya itu tergantung dari kaki yang satunya lagi, yang katakanlah ini berubah-ubah ya. Nilai logikanya berubah-ubah. Sedangkan logika pada pada kaki yang kedua ini tetap fix 1. Maka outputnya itu tergantung nilai X-nya. Nah, ini penting juga. Ini konsep ya. Harus Anda pahami, Anda hafalkan konsepnya. Kemudian yang ketiga, jika kaki kedua dari gerbang N ini dihubungkan dengan kaki pertama, artinya sumber masukannya itu 1X ya. Berarti ini sebenarnya X and X kan, ya, karena nilai X di sini itu juga masuk ke kaki yang nomor 2, sehingga di sini aljabar bulannya adalah X and X sama dengan ya X ya, tergantung X. Misalnya X-nya 1 berarti 1, X-nya 2 0 berarti 0 ya, seperti itu. Paham ya? Berarti ada dua kondisi di sini sebenarnya ya, 0 0 atau 1 1 kan? Nggak mungkin 0 1 kan, karena ini sumbernya 1 kan, X ya. Pasti kondisi di dua inputan N ini adalah 0 0 atau 1 1. 0 0 berarti 0, 1 1 ya 1. Ya makanya X-nya atau outputnya itu tergantung dari nilai inputnya. Ini kondisi yang ketiga ya, jika kedua input dihubungkan ya, pada gerbang N. Jadi X outputnya tergantung inputannya. Kemudian kondisinya ini ya, di mana kaki yang kedua itu dinotkan, dan input dari not itu diambil dari nilai X. Jadi nilai X-nya itu inputannya sebenarnya 1 ya, 1 dari gambar ini 1.
Di mana untuk kaki gerbang N yang pertama itu langsung terhubung ke inputan X, sedangkan kaki kedua dari gerbang N ini terhubung ke not X. Enggak, di sini aljabar boolean adalah X ya, X not X sama dengan 0. Artinya jika ada sebuah inputan X di-N-kan dengan not X-nya sendiri, maka hasilnya pasti 0. Kok bisa? Ya bisa, karena pasti di-N-kan dengan, ini kalau kondisi ini tuh berlawanan dengan ini tadi di atas. Artinya kondisi kedua input di sini pasti akan berlawanan. Misalkan X-nya 1, pasti ini 0 kan. X-nya 0, pasti ini 1. Di sini kan kondisinya pasti berlawanan terus. Ya. Antara input pertama dan kedua dari gerbang N, pasti kondisinya adalah 1, 0 atau 0, 1. Pasti. Nggak mungkin 0, 0, nggak mungkin 1, 1. Karena salah satunya di-note-kan. Beda dengan di atas. Ini pasti 1, 1 atau 0, 0. Ini beda. Itu ya. Sehingga di sini Anda bisa lihat dihafalkan dari gerbang, dari rumus aljabarnya ya. X and not X sama dengan 0. X and X sama dengan X. Ya. X and 1 sama dengan X. X and 0 sama dengan 0. Nah ini harus Anda pahami dan Anda hafalkan nih, kondisi ini. Sekarang yang gerbang OR. Ya. Gerbang OR jika salah satunya inputannya 0, inputannya X berubah, maka aljabar boolean adalah X plus 0 atau X or 0 sama dengan X. Loh, kenapa X? Ya karena tergantung nilai X-nya. Ya, jika X-nya 0 berarti 0 or 0 kan 0. Jika X-nya 1, ya 1 or 0 berarti 1. Sehingga outputnya pasti tergantung dengan nilai X-nya yang muncul berapa. Sehingga di sini X or 0 itu adalah X. Ya. Sekarang yang X or 1. Ya. Artinya inputan gerbang OR itu salah satunya bernilai 1 fix. Ya. Yang satunya berubah-ubah. Maka kondisinya adalah X plus 1 itu sama dengan 1. Ya. Pasti 1. Ya. Karena OR itu kan dia akan bernilai 1 outputnya jika salah satu inputnya bernilai 1. Ya, ini udah terpenuhi 1 nih. Syarat inputnya sudah terpenuhi 1. Ya. Maka nilainya pasti 1. Gitu. Nah ini harus hafalkan ya, Kemudian yang ini ya, X or X atau X plus X sama dengan X ya. Ya. Berarti kondisinya ini 00 atau 11 kan? Ya, nggak mungkin 10 ya, 00 atau 11. Berarti ya X-nya hasilnya juga X, ya, outputnya berubah nilai X juga ya, 00 atau 1 or 1 ya 1. 0 or 0 ya 0. Ya. Jadi kondisinya adalah X itu ini. Biasanya di persamaan ini dipakai ini. Kemudian yang ini not ya. Berarti X or not X sama dengan 1. Kenapa 1? Karena salah satunya pasti akan bernilai 0 ya. Atau salah satunya saling berlawanan. Jadi kalau nggak kondisinya 0 1 dan atau 1 0 gitu. Kan masih 1 kan nilainya pasti 1. Nggak mungkin 0 0, nggak mungkin dia. Nggak mungkin 0 0, nggak mungkin nggak terjadi kan 0 0. Kalau ini nggak mungkin 1 1. Nggak mungkin 1 0 ini. Pasti kalau nggak 1 1 ya 0 0. Sehingga X or atau X plus not X itu sama dengan 1 ya. Seperti itu. Ya, Anda masukkan misalkan ini 0 berarti ini 1. 1 plus 0 berarti 1 kan. Atau 1 or 0 berarti 1. Kalau ini berarti Anda masukkan 1 atau 0 ya. 1 or 1 1, 0 or 0 0 berarti hasilnya ya Y sama dengan X. Ya, outputnya sama dengan X. Ini teorema yang satu ya, yang harus Anda pahami nih teoremanya. Ini harus Anda pahami. Betul-betul Anda pahami. Oh ini ya, ini penjelasan ini sebenarnya. Ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Ini ketiga yang ini ya. Ketiga ini, ya ini ya. 0011 kan. Kalau yang keempat berarti yang 01 atau 10 kan karena di-note-kan ya, salah satu inputannya. Ini penjelasannya ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu.
Nah ini, yang tadi saya jelaskan lah. Nanti saya masukkan ke PPT ini. Kemudian teorema multivariabel ya. Hukum komutatif, ada hukum asosiatif, ada distributif ya. Komutatif dulu ya. X plus Y itu sama dengan Y plus X. Artinya ditukar, saling bertukar ya tempat gitu. Yang tadinya di sebelah kanan jadi sebelah kiri gitu. Maksudnya seperti itu yang komutatif. X n Y itu sama dengan Y n X atau ya Y n X. Y X sama dengan Y X Y sama dengan Y X seperti itu aja. Hukum komutatif mengindikasikan bahwa urutan kedua variabel dalam operasi on maupun or itu tidak penting ya. Urutannya tidak penting ya. Mau disebutkan yang mana dulu pun hasilnya akan sama itu. Kalau asosiatif ya terkait dengan ini ya, apa ya? Misalkan X plus Y plus Z dalam kurung ya, maksudnya ini ada dua or kan di sini ya. Berarti ada dua gerbang or di sini. Gerbang or pertama itu mengorkan Y sama Z dulu. Baru kemudian hasil outputnya diorkan dengan X itu maksudnya ya. Itu hasilnya akan sama jika Y dan X dulu diorkan, baru kemudian diorkan dengan Z. Akan sama hasilnya, outputnya. Seperti itu. Sama dengan ini ya, sama. Diputar-putar pun sama. Ya. Ini juga N. Ya. X, N, Y, Z. Artinya ada dua N ya. Jadi Y sama Z di N-kan dulu, outputnya baru di N-kan dengan X. Itu sama saja jika hasilnya adalah X-nya di N-kan dulu dengan Y, baru hasilnya di N-kan dengan Z. Itu sama saja. Ini namanya asosiatif. Nah, yang distributif ini yang penting. Distributif misalkan ini ada dua gerbang ya, OR sama N ya. X, N, Y, OR, Z. Dalam kurung berarti Y sama Z-nya di-OR-kan, baru hasilnya di N-kan. Nah, ini sama dengan ini perkalian apa namanya? Dikalikan ya, X kali Y ditambah X kali Z atau X N Y ditambah X N Z seperti ini. Ini distributif ya. Anda balik dari sini dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya bisa juga. Ini Anda bisa lihat ini ada dua suku ya, X Y plus Y Z. Yang sama kan X-nya, maka X-nya dikeluarkan seperti ini dalam kurung Y plus Z. Nah, itu dikembalikan dari persamaan yang sebelah kanan menjadi sebelah kiri atau kiri ke kanan juga bisa. Kemudian di sini ada 3 gerbang berarti ya, 2 gerbang OR dan 1 gerbang N nih. Anda bisa lihat W plus X itu berarti W OR X di-OR-kan dulu. Kemudian juga Y OR Z ini di-OR-kan dulu, baru kemudian di-AND-kan dengan masing-masing outputnya di-AND-kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau diajabarkan, didistribusikan, berarti ini dikalikan, ini masing-masing variabel dikalikan ke variabel yang lain. Misalkan, W kali Y ditambah W kali Z ditambah X kali Y ditambah X kali Z itu. Nah, kira-kira itu. Contohnya ini misalkan ini ya, N ini N semua ya, ini N semua. A, N, B aksen, NC ditambah atau diorkan, A aksen, B aksen, C aksen. Itu sama dengan, ini dari sini berarti ya, dari persamaan ini ke ubah ke sebelah kiri. Nah, kalau seperti ini ya, Anda ubahnya berarti Anda mencari mana variabel yang sama persis itu B aksen kan. B aksen dikeluarkan ya, di sini Anda keluarkan, baru kemudian dalam kurung sisa variabelnya ada AC ditambah A aksen, C aksen. Gitu. Kemudian 14 ini X plus XY sama dengan X. Ya. Ini ada 2 inputan berarti X dan Y. Berarti X inputan X diorkan dengan X and Y itu sama dengan X. Loh kok bisa? Ya Anda bisa dibuktikan nih teorema 14 dibuktikan ya. Ini X, ini Y, ini X, XY, kemudian ini outputnya ya. Anda perhatikan nih. XY itu kan N ya. Berarti 0, 0, 0, 0, 1,
0, 100, 111. Nah, baru kemudian nih, ini di-OR-kan dengan X ya. 0 or 0 berarti 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Sehingga outputnya itu kan sama dengan X ya. Sehingga persamaan X plus XY itu sama dengan X ya. Seperti itu. Ini Anda hafalkan juga nih. X plus XY sama dengan X. Nah, kalau Anda bingung outputnya berapa sih? Nah, Anda bisa menggunakan tabel kebenaran dulu. Nih. Anda gambarkan XY, X dan Y, kemudian XY, kemudian outputnya apa? Nah, ini. Kemudian yang ini X plus X aksen Y sama dengan X plus Y. Ya, ini ada aksennya. Ya, Anda bisa buktikan juga dengan tabel kebenaran seperti itu. Ya. Kemudian X aksen plus XY sama dengan X aksen plus Y. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang 16 dan 17 ya. Nah ini penting ya. X plus Y aksen itu sama dengan X aksen N Y aksen itu, atau X or Y aksen atau dinotkan itu sama dengan X aksen N Y aksen. Apa bedanya apa? Ya ini tanda plusnya jadi titik ya. Dan ini masing-masing dinotkan ya. Y dan X-nya dinotkan. Nah, kebalikan dari 17. X and Y aksen itu sama dengan X aksen or Y aksen. Kebalikan ini titik jadi plus itu. Ya, seperti itu. Contoh misalkan contoh example. Ini adalah sebuah aljabar bulan ya. A plus B aksen N C baru di aksen semuanya. Ini tanda aksen dalam panjang tanda garis panjang di atas ini merupakan bahwa output ini dinotkan ya dari hasil output A or B aksen NC itu dinotkan di outputannya di akhirnya. Maka Anda bisa lihat kembali dengan ini berarti A plus ya. Berarti ini dengan ini X plus Y aksen seperti ini ya. Bisa dipahami dengan rumus yang nomor 16 ini. Maka kita pisahkan berarti di sini A aksen dikali atau di dot atau di N ya. Ini X aksen di dot dengan Y aksen. Berarti A aksen di dot atau di N kan dengan ini B aksen C diaksenkan atau dinotkan ya. Dinotkan khusus hasil dari not B NC ini. Not B NC dinotkan lagi. Kemudian apa? Kemudian dari sini ini Anda lihat ini nih. Ini kan X and Y aksen ya. Ini X and Y aksen bentuk ini nomor 17. Yang ini bentuk nomor 17 Anda jabarkan menjadi yang ini X aksen plus Y aksen. Y aksen plus Y aksen. Nah, ini. Yang ini Anda jabarkan menjadi bentuk ini. Berarti di sini B aksen dua kali ya. B aksen dua kali plus atau or C aksen. Nah, pakai rumus yang nomor 17. Oke, Anda terus kemudian lihat di sini. Ini B aksennya dua kali, dinotkan dua kali. Jika not ketemu not berarti hilang ya, hilang. Anda bisa buktikan. 1 dinotkan menjadi 0. 0 dinotkan menjadi 1. Jadi dua kali not, dua kali inverter itu kembali ke bilangan semula ya, logika semula. Sehingga kalau misalkan B di dua kali notkan, maka hasilnya ya B. Ya, misalkan ini 1 ya. 1 Anda notkan pertama menjadi 0. 0 dinotkan lagi menjadi 1 lagi kan. Nah, sehingga untuk yang contoh pertama di sini Z sama dengan A plus atau plus B aksen C dinotkan semuanya itu menjadi A aksen kali atau N B plus C aksen. Ini bentuk lain ya, bentuk sederhana dari sini. Gitu, bentuk lainnya. Contoh kedua ya, ini sama ya. A plus BC di N kan dengan D
plus atau or EF, baru dinotkan semuanya. Ya, ini bentuk seperti ini Anda bisa mengambil contoh yang ini, yang nomor 17. X and Y dinotkan. Ini kan X, anggaplah ini X, ini Y. Nah, tinggal Anda ubah, ditambah di sini ya, menjadi OR. Di sini berarti dinotkan semuanya. A plus BC dinotkan, D plus EF dinotkan. Nah, seperti itu. Bentuk ini nanti Anda mengubahnya dari sini, nomor 16 nih. X plus Y not. Ini nih. X plus Y not, ini X plus Y not. Sama kan? Berarti ini A not A, N BC not. Plus not D, N not EF itu. Oke, terus kemudian nah ini diubah lagi ya. BC not kan bentuknya seperti ini. X Y not ya, X Y not. Sehingga BC not Anda ubah menjadi B aksen plus C aksen. A aksen atau not A di-N-kan dengan not B or not C plus. Nah, ini Anda bisa lihat. Ini juga X not ini E, ini EF-nya ya. EF itu bisa diubah dari bentuk ini. Not E plus not F ya. D-nya tetap ya dalam kurung. Seperti itu. Baru kemudian ini dikali-kalikan nih ya. A kali B ya. Not A kali not B. Not A kali ditambah not A kali not C ditambah not D kali not E ditambah not D kali not F. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ini nanti untuk yang selanjutnya saja. Ini banyak sekali masih. Halo, ada pertanyaan? Pak, maaf izin bertanya Pak. Untuk apa materinya ada di LMS kan ya Pak? Iya, tapi yang buku belum nih. Nanti yang buku belum ya, saya upload yang di LMS ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Bentar saya cek dulu LMS itu sudah. Oh, aljabar boolean belum ya. Nanti saya ini masuk. Kalau yang gerbang logika sudah ya Mas. Ya, gerbang logika yang slide tadi sudah ada. Tinggal aljabar boolean ini memang saya belum masukkan ke LMS ya. Masih dalam bentuk buku ini. Saya ke bentuk PPT nanti masukkan ke LMS. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan? Masih ada sekitar. Nanti saya gabungkan dengan ini soalnya. Ini. Ya sama aja sih sebenarnya. Rumus metodenya sama. Ada pertanyaan? Cuma ini dalam bahasa Indonesia lebih mudah ini dipahami. Nah, ini. Oke, jika tidak ada mungkin untuk sementara sampai di sini ya. Nanti ini saya lanjutkan di materi berikutnya plus untuk pelatihan juga. Mana? Jangan lupa nanti tugas terakhir ini dari Senin. Oh, kemarin. Udah kemarin ya. Ini Mas tadi yang belum bisa LMS, siapa ya Mas ya? Hilarius Pak, tadi katanya Pak, Hilarius. Hilarius berarti ini belum ngumpulin tugas ya? Mas Hilarius? Jawab, iya Pak. Ya Pak. Belum ngumpulin tugas berarti?
Iya, karena saya kan belum di-enroll LMS. Lah, kenapa baru konfirmasi sekarang? Kapan konfirmasinya? Baru tahunya sekarang, Pak. Kok baru tahu, Mas? Kemarin Ya, gimana? karena aku kemarin itu kan lagi Olimpiade, jadinya ya nggak keinget gitu. Olimpiade apa? On MIPA yang seleksi itu, Pak. Oh, itu. Oke. Nanti saya buka lagi. Nanti saya umumkan ke Mas Hilarus ya. Saya buka lagi, nanti saya kasih kesempatan untuk upload tugasnya ya. Apa, Pak? Nggak kedengeran? Nanti saya buka lagi untuk LMS-nya. Nanti saya buka LMS dan Anda harus upload jawabannya ya nanti ya. Nanti saya kasih waktu nanti sehari besok paling dikumpulkan. Gitu. Oke. Saya enroll dulu aja deh. Sebentar. NIM-nya berapa, Mas? Belakangnya 28. Enggak semuanya. 22 111 111 111 07 07 028. 028. Gak ada ya. Namanya aja deh. Hilarius gitu ya. Hilarius Lauren ya. Enggak, Hilarius Bagus Artasan Jaya. Oh, kau nggak ada ini Mas ya? Sebentar, nggak terdeteksi di sini ya. Sebentar, saya share screen ya. Ini teknik elektro kan ya? Hilariusnya pakai O, Pak. Oh, sebentar. Riaus. Oh, gitu. Nggak ada sih. Gimana kok nggak ada ya? Sebentar. Oh, ini Nah, ya? itu ada. Udah, Mas. Ini bisa. Oh, karena Anda tuh Anda buka LMS karena jadwalnya itu terakhir tanggal ini, Mas. Terakhir tanggal 3 kalau nggak salah, sehingga Anda nggak bisa buka tugasnya ini. Ya, sebenarnya Anda udah masuk course-nya. Anda udah masuk udah masuk ke course ini. Cuma coba Anda buka deh LMS-nya. Ntar aku